Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sekatas, Pensa Kita Cerita episode kedua. Kalau kita bahas soal pembelajaran, maka semua orang pasti pernah ada di titik jenuh. Misalnya, kalau kita lagi ngerjain tugas, pasti malah lanjut scroll media sosial. Nah, maka dari itu kita bakal bahas dengan podcast kali ini dengan judul Tim Juara atau Tim Muda. Dan kita hari ini kedatangan narasumber yang paling spesial, yaitu halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurin Leticia Pausin, biasa dipanggil Aurin dari kelas 94. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Safalevi, saya dari kelas 98, biasanya dipanggil Dedek. Oke, untuk memulai perbincangan kita pada hari ini, aku mau nanya dulu nih, Kak Aurin dan Kak Devasya ini tipe orang yang belajarnya santai-santai aja, atau tipe ambis yang pokoknya aku harus dapat nilai segini nih, harus dapat nilai yang tinggi gitu. Kalian tipe yang mana nih kalau boleh tahu? Coba ya. Oke, kalau dari aku sendiri tuh belajarnya santai atau tipe yang ambisi sih sebenarnya. Nah, kalau aku itu di tengah-tengah, bisa santai aja atau ambisi. Karena kalau misalnya terlalu santai itu terlalu ngeremehin banget sih pelajarannya menurut aku. Tapi aku juga ambisi di beberapa pelajaran seperti itu. Kalau aku pribadi juga masih kedua-duanya, antara santai sama ambis, tergantung sama pelajarannya juga. Tapi kalau terlalu santai juga mata pelajarannya bisa nggak terlalu masuk di otak. Kalau terlalu ambis juga nggak terlalu bisa fokus sama pelajaran. Oke, jadi Kak Aurin dan Kak Devasya ini tipe orang yang ketemu di tengah-tengah gitu. Iya. Jadi karena kalau santai itu juga kurang baik, kalau ambis juga kurang juga gitu. Jadi mereka ketemu di tengah-tengah. Iya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalau ada ulangan atau ujian, kalian tim yang belajarnya mepet H-1 atau tim yang udah nyicil belajar nih dari jauh-jauh hari? Kalau misalnya dari aku sendiri nih, apalagi di mata pelajaran tertentu, misalnya seperti matematika, aku biasanya belajar di jauh-jauh hari. Karena kalau misalnya kan ada beberapa rumus-rumus nih, jadi aku perlu beberapa hari atau beberapa lama itu untuk menghafal materi-materi tersebut dan juga rumus-rumus tersebut. Tapi terkadang juga aku belajarnya SKS, sistem kebus malam, karena ada beberapa pelajaran yang menurut aku bisa dipelajari kalau misalnya kita bisa memahaminya dengan baik, terus juga bisa dengan cepat menangkap pelajaran tersebut. Misalnya ada beberapa poin-poin gitu, lebih enak aja. Kalau aku sih masih keduanya ya, antara H-1 sama nyicil dari jauh-jauh hari, juga tergantung pada mata pelajarannya. Kalau bagi aku, mata pelajaran yang lumayan susah itu sudah harus nyicil dari jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya nih, aku ada beberapa materi yang sudah paham atau dan lain-lain, biasanya H-1. Oke, ternyata Kak Devasya dan Kak Aurin sama-sama masih di tengah-tengah karena tergantung pelajarannya. Iya. Untuk pertanyaan dari aku, yaitu menurut pengalaman kakak, belajar yang efektif itu ciri-cirinya kayak gimana? Oke, kalau dari aku sih, misalnya itu ciri-cirinya kita bisa menjelaskan materi-materi itu dengan cara kita sendiri daripada kita plek-ketiplek sama yang ada di buku, betul? Ya. Kamu juga kayak gitu? Ya, aku juga kayak gitu. Menjelaskan dengan bahasa kita sendiri daripada meniru yang plek-ketiplek dari buku. Karena kalau misalnya kita plek-ketiplek dari buku itu susah banget. Apalagi kalau misalnya udah ulangan nih, kita belajar terus besoknya udah ada ulangan, soalnya sama dengan udah ada jawabannya di buku. Kita malah ingatnya cuman stabilonya doang, teksnya kayak ngilang. Iya, jadi halamannya ingat tapi jawabannya nggak ingat. Ibarat kita kayak disuruh mengingat tapi nggak memahami konteks isi dari pelajarannya itu. Gitu. Jadi lebih baik itu kita memahaminya. Dan aku biasanya juga kalau misalnya belajar nih, aku ngejelasin juga ke teman-temanku kayak, ini caranya kayak gini. Jadi
temanku lebih paham, aku juga bisa sama-sama paham seperti itu. Ya, kalau aku sih belajar yang efektif itu ya kayak tadi menjelaskan atau merangkum ulang materi yang sudah aku pelajarin sama latihan soal. Yes. Bagus banget ya cara belajarnya yang super efektif dari kakak kelas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, tempat belajar favorit kakak tuh di mana sih? Di kamar, di kafe, di perpus, atau di mana yang paling bisa bikin fokus? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku lebih sering itu belajarnya di kamar. Dimana tempat yang sepi aja sih, biar lebih enak gitu memahami pelajarannya. Karena kalau biasanya tempat rame itu jadinya kayak bikin gak fokus aja. Pecah fokusnya. Iya. Ya. Kalau aku juga sama sih. Antara di kamar, di kafe, di perpus itu tergantung kebisingannya. Ya tergantung ramenya Ya juga sih. tergantung ramai atau enggaknya. Itu. Bisa aja di mana-mana, tapi kan tergantung tempatnya juga. Ya, intinya tempat yang sunyi yang bisa bikin kita fokus. Ya, betul. Oke, jadi menarik banget nih menurut Kak Devasya dan Kak Aurin, tempat yang paling nyaman untuk belajar itu adalah tempat yang sepi, tempat yang nggak rame gitu. Iya. Ya, masuk akal juga sih, karena kalau saat kita belajar itu kita butuh fokus ya kan, biar bisa memahami materi yang sedang kita pelajari. Iya. Ya. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kalian bagi waktu antara fokus belajar dan waktu untuk istirahat, untuk nge-scroll gitu ya, biar otak gak gampang ngeblank gitu. Oke, kalau aku sih biasanya sebelum belajar itu aku pastinya udah istirahat dulu. Jadinya sudah ngumpulin mood kayak aku habis ini mau belajar, jadi aku harus ngumpulin moodku dulu untuk belajar dengan baik seperti itu. Iya. Kalau aku sih kalau sudah ada niatan buat belajar, di 15 menit pertama itu aku belajar gitu kan. Terus 15 menit selanjutnya aku istirahat. Nah, setelah istirahat 30 menit kemudian aku belajar. Setelah 30 menit 15 menit lagi istirahat, lalu selanjutnya 2 jam aku belajar, habis itu berhenti. Ternyata di sini kita bisa tahu nih, narasumber kita pada hari ini tuh bisa membagi waktu mereka dengan baik banget nih. Oke, aku mau nanya nih, sesuai pengalaman kalian, pernah nggak sih kalian ngerasa udah belajar semalaman gitu, udah mati-matian belajar, tapi pas ulangan tuh tetap ngeblank? Menurut kalian itu kenapa? Ini bisa tergantung pengalaman kalian, atau mungkin ada teman kalian yang pernah mengalami itu terus cerita ke kalian. Boleh ceritain ke penonton kita pada hari ini. Kalau dari aku ya, pernah udah belajar nih, bikin catatan banyak-banyak, tapi waktu ulangan kayak, tadi apa ya materi yang aku pelajarin? Itu biasanya karena aku kan, biasanya nih, kebanyakan kita itu nyatat, udah panjang lebar, udah disabeloin, udah dibikin semenarik mungkin, tapi kita itu kurang memahami materi yang kita catat. Jadi, kalau menurut aku ya, bagus sih sebenarnya bikin catatan, tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita buat catatannya terus kita baca dulu, kita tutup, kita pahami isinya, terus kita menjelaskan dengan cara kita sendiri. Seperti itu lebih efektif daripada kita cuman mencatat doang. Seperti itu sih. Ya, kalau aku pribadi sih pernah ya, gara-gara seperti Aurin tadi cuman fokus di catatan doang, nggak fokus di latihan soal. Karena latihan soal itu penting loh sebenarnya, karena kita jadi punya gambaran, oh ternyata soalnya seperti ini ya, oh ternyata materinya yang keluar seperti ini ya gitu. Jadi kita bisa menerapkan materi yang kita pelajari itu pada jawaban-jawaban latihan soal gitu. Iya. Jadi jangan terlalu fokus di catat-catat yang plek-plek dari buku. Dan juga kalau misalnya nyatat pun harus bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri. Ya, seperti itu juga. Aku juga kadang kalau misalnya kan udah dibikin catatan nih, aku nanya ke diriku sendiri kayak, materi yang tadi apa aja? Nah, aku bikin poin-poinnya lagi, terus aku tutup bukunya dan aku jelasin pakai caraku sendiri. Itu lebih efektif daripada catat doang. Seperti itu sih, biar nggak ngeblank. Iya. Oke, pengalamannya bagus banget ya, bisa contoh buat kita belajar lebih baik lagi. Iya.
Kalau pertanyaan dari aku, kebiasaan belajar apa yang ternyata kalian sadari nggak efektif sama sekali, padahal dulu sering banget dilakuin sama anak-anak sekolah? Kalau dari aku sih kayak yang aku ceritain tadi tuh ya, bikin catatan semenarik mungkin, estetik mungkin ya itu bahasanya. Tapi cuman kayak catatannya udah bagus nih, aku juga udah nulis, tapi dia nggak ngerti apa yang dia catat itu. Sama ini satu lagi, kalau misalnya kita itu kan bisa mencari materi-materi lewat Google, tiba-tiba kita ngebuka Google, kepleset deh ke Instagram atau ke TikTok. Itu biasanya yang bikin kita jadinya apa ya namanya, Distraksi. ya terdistract dari apa yang mau kita lakukan itu. Misalnya belajar malah nonton TikTok seperti itu. Kalau dari pengalaman aku, yang cara belajar yang paling gak efektif itu kalian memaksakan diri buat menghafal rumus-rumus atau menghafal segala materi yang kalian baca. Itu salah banget, karena sebenarnya bagus kok kalau misalnya ingatan kalian kuat ya, tapi dengan materi sebanyak itu kayaknya nggak mungkin sih bagiku. Nah, jadi yang bagiku yang paling efektif itu adalah tetap latihan soal. Karena dengan latihan soal itu kalian bisa menerapkan yang kataku tadi, materi-materi yang kalian pelajari terus kalian jawab. Ya, seperti Ya itu. seperti itu. Jadi kalau dari Asya itu dia latihan soal, bisa dan efektifnya. Kalau aku menjelaskan ke teman dan juga aku bikin sendiri materi-materinya, cara menjelaskannya. Kurang lebih kami seperti itu mau belajarnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian punya cara khusus nggak biar nggak stres atau capek mental gitu kalau lagi banyak tugas dan materi belajarnya numpuk banget? Oke, kalau misalnya dari aku nih ya, supaya nggak stres atau capek banget kayak capek banget nih ada tugas numpuk, aku biasanya kalau aku ya cari jajanan dulu, jadi ngerjain tugasnya sambil menunggu, jadi sambil enjoy gitu. Terus juga ngerjainnya dari hal-hal yang mudah dulu yang bisa aku kerjain, jadi bawaannya lebih enjoy aja untuk ngerjain tugas susah ke depannya lagi. Kalau aku sih kadang kalau nggak kasih waktu istirahat atau enggak dengerin lagu. Iya, Ya. seperti itu. Oke, aku mau Misalnya nih kalian tuh lagi di titik males banget belajar gitu, mood kalian tuh udah minus banget, udah bener-bener males buka buku, maunya nggak scroll doang. Biasanya tuh kalian ngapain dulu nih biar semangat belajarnya tuh balik lagi gitu. Oke, kalau misalnya aku udah mood banget kayak males banget untuk belajar, tapi aku tuh selalu kayak ada dalam diriku kayak bilang, ayo belajar, semangat, besok ada pelajaran ini. Jadi aku selalu mulai dari hal-hal yang mudah dulu. Misalnya materinya lebih mudah aku pahami. Jadi lama-kelamaan aku juga ngerasa kayak ternyata udah ke bawah mood juga nih. Jadinya lebih enjoy aja untuk belajar lagi di materi-materi yang susahnya. Seperti itu, biar lebih enjoynya. Kalau aku seminus-minusnya mood, tetap selalu ada semangat buat belajar. Jadi setiap kali kalau ada tugas numpuk gitu kan, aku selalu kerjain tugas yang mudah-mudah dulu. Taunya ke bawah semangat, akhirnya Iya. ngerjain tugas-tugas yang lain gitu. Aku sih begitu. Ya karena kita itu mulai dari yang udah dulu pasti ujung-ujungnya bakal ke bawah mood juga kan, kayak jadi semangat lagi nih Iya. untuk kerjain tugas-tugas yang lain seperti itu. Wah, ini bisa banget sih jadi motivasi buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Jadi ketika kita lagi males belajar, itu kita boleh ngerjain tugas-tugas yang mudah dulu, baru kita kerjain yang menurut kita lumayan sulit gitu. Nih aku mau deh kalian kasih satu tips aja yang paling penting dan wajib dipraktekin. Tips apa yang mau kalian kasih ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Misalnya tips-tips belajar yang efektif gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kita belajar itu jangan nunggu mood ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita nunggu mood, itu pasti pekerjaan atau tugas-tugas kita itu bakal tertunda-tunda terus karena nunggu mood kayak gak mood
lagi capek, tapi itu harus memang dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi harus ada paksaan, ada dorongan dari kita sendiri. Dan juga kalau misalnya lagi belajar itu lebih baik jauh-jauh dari HP, karena HP itu misalnya nih ada di dekat kita, pasti tangannya bakal geser ambil HP. Tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba kayak berarti jadinya materi yang kita pelajarin itu tiba-tiba masuk ke otak, tiba-tiba keluar Hilang. lewat telinga. Ya, seperti itu. Ya, kalau aku sih saran dari aku jangan terlalu banyak bikin catatan, banyakin latihan soal, kalau bisa betul jauhin HP dan banyakin berdoa dan beribadah. Yes, seperti itu. Wah, ternyata sarannya adalah kita nggak boleh terlalu sering deket-deket sama HP, asal dan juga kita juga harus punya tekad yang kuat buat belajar gitu. Iya, terus juga teman-teman kalau misalnya mau belajar di HP itu sebenarnya bisa-bisa aja, tergantung iman teman-teman. Tergantung temannya ya. Belajarnya, iya. Kuat atau enggak, Iya. tiba-tiba bisa ngasih soal gitu kan. Iya, jadi itu aja sih kalau tips dari kami ya. Baik, kayaknya podcast kita kali ini udah banyak banget ya dan lama banget. Iya. Jadi gimana nih? Oke, mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan dari aku dan Dedek. Oke, jadi segini aja podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast yang Dadah. Terima kasih. Jangan lupa ikutin tips-tips dan saran-saran dari narasumber kita yang keren pada hari ini. Iya. Bye-bye. Bye bye.